Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Isna Khairunisa dengan NPM 054, yang kedua ada Vidya Afnianifa dengan NPM 055, yang ketiga ada Hazik dengan NPM 056, yang keempat ada Dea Khairunisa dengan PM 057, dan yang terakhir ada Dewi Nur Aisyah dengan PM 058 akan mempresentasikan tentang pengumpulan dan analisis data. Pada bab 3 ini akan membahas 8 topik, yaitu yang pertama ada pemilihan sampel, 2 masalah pengukuran, 3 manajemen data, 4 statistik deskriptif, 5 perbedaan dalam sampel berarti, 6 ukuran asosiasi, 7 analisis varians, dan 8 bangunan model multivarian. Subbab pertama yaitu pemilihan sampel. Pengambilan sampel atau pemilihan sampel menurut Margono pada tahun 2004 ialah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Nah, metode pemilihan sampel itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sampel acak atau random sampling, yang kedua sampel sistematis atau systematic sampling. Kemudian subbab yang kedua yaitu masalah pengukuran. Menurut Kidder dan Judd pada tahun 1986 membedakan 4 jenis skala pengukuran, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama ada nominal, yaitu kategori yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif yang tidak menyampaikan pesan pemesanan, misalnya pria atau wanita, manufaktur atau pengeceran, dan lainnya. Untuk ordinal yaitu kategori yang saling eksklusif yang dapat dipesan, misalnya besar atau sedang atau kecil. Kalau interval yaitu kategori berurutan yang saling eksklusif di mana interval tertentu memiliki arti yang sama, tetapi tidak ada hubungan rasio, yaitu skor 2,0 tidak 2 kali lipat ukuran skor 1,0. Untuk rasio yaitu data kontinu di mana interval tertentu memiliki arti yang sama dan keterlipatan memiliki arti yang sama, misalnya usia, tinggi, berat, dolar. Masalah pengukuran sangat penting untuk ketersediaan teknik analisis yang optimal, seperti yang akan kita amati di bagian selanjutnya. Tidak adanya variabel skala rasio mungkin memerlukan penggunaan metode statistik non-parametrik. Ketidaknormalan variabel akan melanggar asumsi regresi kuadrat terkecil biasa, dan timbulnya kesalahan ukuran dapat menghalangi penerapan metode pilihan untuk pembuatan model. Selanjutnya ada manajemen data. Sebelum pengumpulan data, kita perlu menetapkan definisi variabel yang tepat dan label variabel yang mudah diingat. Di mana kita memiliki kuesioner yang kompleks, maka kita perlu membangun sistem pengkodean untuk merekam jawaban. Pengolahan data naratif menimbulkan masalah tertentu juga. Prinsip-prinsip dasar kehati-hatian dalam mencatat dan mendokumentasikan perubahan sudah dikenal baik oleh akuntan, dan seharusnya membuat peneliti akuntansi mahir dalam aspek proses penelitian ini. Selanjutnya ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan pembanding nilai yang diamati dengan apa yang diharapkan untuk ditemukan dan menilai apakah perbedaan ini cukup besar untuk dikaitkan dengan kebetulan atau tidak. Jika variasi antara dua sampel lebih besar dari variasi dalam sampel, maka kita akan mengamati perbedaan yang signifikan secara statistik. Tidak dapat dikaitkan dengan kejadian kebetulan. Akan tetapi, jika variasi antara sampel itu kecil, maka mungkin bahwa sampel-sampel ini dapat diambil dari populasi yang sama, dengan perbedaan yang diamati hanya bersifat acak. Dalam hal ini memerlukan standar untuk menilai apakah perbedaan yang diamati signifikan atau tidak, yaitu perlu prosedur pengujian. Prosedurnya yang pertama, menyatakan hipotesis sama dengan 0. Yang kedua, mengidentifikasi uji statistik yang tepat untuk ukuran dan sifat sampel dan skala pengukuran. Yang ketiga, ada memilih tingkat signifikasi, hampir selalu 5% atau 1%. Yang kelima, ada membandingkan nilai variabel. Yang keenam, ada mencari nilai kritis. Dan yang terakhir ada membandingkan statistik uji dan nilai kritis.
Nah, statistik deskriptif ini dibagi menjadi dua, statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik merupakan statistik yang mengharuskan data diambil dari distribusi normal. Distribusi yang mulus, kurva simetris berbentuk lonceng ditentukan oleh rata-rata dan ukuran deviasi standar. Selanjutnya, yang kedua ada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik merupakan statistik yang tidak membuat asumsi seperti itu mengenai distribusi yang mendasarinya. Contoh nih, mereka menggambarkan hubungan dalam hal frekuensi, peringkat, dan tanda-tanda arah daripada sarana dan standar deviasi. Karena kesalahan pengukuran potensial yang mungkin mendistorsi hasil uji T konvensional, maka kita dapat menggunakan uji tanda sebagai alternatif non-parametrik untuk situasi berpasangan sebelum dan sesudah. Tes tanda ini kita cukup memantau kolom 3 dari gambar 4.5 untuk menentukan jumlah perbedaan positif dan negatif yang kita miliki dalam kasus berpasangan. Untuk N-nya 17 pasangan, kami mengamati 9 perbedaan negatif dan 8 positif. Maksudnya itu tidak ada ikatan atau tidak ada kasus tanpa perubahan, yang jika tidak akan dihilangkan dari analisis. Dari perhitungan statik uji dapat dilihat di PPT. Untuk nilai krisisnya yaitu hasilnya 1,96. Yang selanjutnya yaitu uji Human-Whitney. Pada gambar 4.6 merinci pelaksanaan uji Human-Whitney yang didasarkan pada urutan peringkat nilai sampel. Dapat dilihat dalam gambar bahwa hipotesis 0 tidak dapat ditolak karena nilai kritisnya sebesar 1,96 dengan melebihi nilai statistik uji sebesar 1,38. Sebenarnya untuk menggunakan versi uji Human-Whitney ini, salah satu dari dua sampel, N atau M, harus lebih besar dari 20 dari perkiraan biasanya. Kedekatan ukuran sampel ini, N sama dengan M sama dengan 17, yang itu menunjukkan bahwa akan membuat sedikit perbedaan. Dari perhitungan tersebut, maka statistik harus lebih kecil dari nilai kritis untuk menolak hipotesis 0. Jadi karena 104,5 melebihi 87, kita masih tidak dapat menolak hipotesis 0. Langkah-langkah asosiasi. Ukuran asosiasi yang paling tepat ditentukan oleh tingkat pengukuran seperti yang dirinci pada tabel 4.2. Masing-masing ukuran dalam tabel dipertimbangkan di bawah ini. Yang pertama, koefisien korelasi Pearson yang dilambangkan dengan R kecil. Metrik koefisien korelasi bisa dibilang adalah satu-satunya bagian yang paling berguna dari informasi diagnostik awal, yang memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menetapkan arah hubungan apapun yang seharusnya secara intuitif benar dan yang harus sesuai dengan tanda variabel ini dalam persamaan regresi. Yang kedua, menunjukkan variabel-variabel yang mungkin merupakan variabel penjelas yang berguna karena mereka sangat berkorelasi dengan variabel dependen. 3. Menyoroti potensi masalah multikolinearitas dengan mengukur kekuatan hubungan antara variabel penjelas yang bersaing. Kedua, koefisien Spearman atau RAU. Seperti sebelumnya di mana kami tidak yakin dengan kualitas data atau populasi dari mana mereka diambil, maka menggunakan metode peringkat urutan yang dapat dilihat pada gambar 4.8. Konversi data berkelanjutan ke peringkat yang sesuai pindahan dari R Pearson ke RHO Spearman dapat dicurigai adanya kesalahan pengukuran. RHO tidak berpengaruh oleh transformasi data dan menangani secara adil masalah yang terkait dengan outlier, tanpa kebutuhan untuk memenangkan data, yaitu menghilangkan pengamatan ekstrim dari data yang sebaliknya akan membiaskan hasil analisisnya. Yang ketiga, P dan Chalmers. Pada gambar 4.2 dapat menolak hipotesis 0 untuk dataset yang berhubungan pengelompokan audit untuk perubahan kebijakan akuntansi.
Langkah-langkah yang sangat rendah dari asosiasi pada gambar 4.9 mencerminkan temuan sebelumnya, di mana kontingensi tabel mencerminkan serangkaian kategori yang berurutan pada setiap sumbu, lalu Q-kuadrat tes sedikit kurang kuat daripada alternatif. Analisis varians. Analisis varians diperkenalkan ke literatur akuntansi oleh Aston pada tahun 1974 sebagai model untuk mengukur signifikasi dan presentase variasi yang dijelaskan oleh efek utama dari perawatan dan interaksi antara perawatan. Ini segera diadopsi secara luas sebagai sarana untuk menghilangkan masalah multikolinearitas, masalah heteroskedastisitas ketika ukuran kelompok sama, dan memfasilitasi estimasi yang tidak bias dari efek utama dan efek interaktif. Dikotomi data yang diperlukan untuk melakukan ANOVA mengurangi efek kesalahan pengukuran tetapi dapat menyebabkan kehilangan informasi. Bangunan model multivarian. Tingkat pengukuran data dan peran yang dimainkan oleh variabel mempengaruhi tersedianya berbagai metode pembuatan model, yaitu yang pertama, analisis regresi. Yang kedua, analisis regresi termoderasi. Yang ketiga, permodelan persamaan struktural. Yang keempat, analisis diskriminan. Yang kelima, logit dan probit. Dan yang terakhir, analisis varian multivarian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.